Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula izin jumeneng riyen nggih, Pak Bu. Mboten napa-napa nggih niki nggih. Kersane sing teng wingi nggih ketinggalake tang sekedhik-sekedhik. Kula ulangi melih. Ini bahasane campur-campur niki. Kula ngilangi melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih Pak nggih, Bu nggih. Mbak, Mas semangat sedanten. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bahmi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat Islam wal iman. Nikmat Islam dan iman, dan itu adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan semoga dengan hadirnya pada malam hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini juga termasuk tergolong orang yang ketika sudah berdiri dari majelis ini, dalam artian sudah selesai, sudah pulang, kita diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh kesalahan dosa kita diganti dengan kebaikan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi, bahwasanya dikatakan mamin qaumin istama'u yadhkurunallaha la yuriduna bidzalika ila wajhah. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika mamin qaumin istama'u yadhkurunallah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu golongan, nah, kados kula panjenengan mriki kumpul makempal yadhkurunallah, mengingat kepada Allah, yaitu bersolawat, mengingat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba atau rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinten nabi ini kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika kita berkumpul terus mengingat berzikir kepada Allah, mengingat akan kekuasaannya Allah dan sesuatu yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita datang pada malam hari ini dalam keadaan ikhlas boten kepeksa. Ikhlas keranten Gusti Allah. Pados ridane Gusti Allah. Orang yang seperti ini datang ke majelis seperti ini ikhlas karena Allah, ingin mencari ilmu, ingin menambah ilmu pengetahuan, ingin menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin ngobati hati. Nah, dengan hadirnya pada malam hari dapat mengobati hati kita dengan niatnya seperti ini, dengan niat yang baik, maka di langit akan diserukan. Di langit, nah, pada malam hari ini di langit ini diseru, mereka diserukan min ahli sama, nadahum munadi minas sama, ada seruan di langit yang mana seruan tersebut mengatakan seperti ankumu maghfuran lakum, yang mana berdirilah kalian. Siapa? Orang-orang yang hadir pada malam hari ini, berdirilah kalian la maghfurun lakum, dalam keadaan dosa-dosa kalian terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berdiri dari majelis ini kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa budilat sayyi'atukum hasanat, yang mana seluruh keburukan, kejelekan kita, dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik kepada keluarga kita, tetangga kita, teman kita, budilat, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan tersebut dengan kebaikan. Jadi kita pulang dari majelis ini kita layaknya bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu seperti apa? Kata enten dosane mboten Pak Bu, nek bayi lahir niku. Mboten enten
mboten enten dosane. Suci bersih, malah ditambahi dengan kebaikan. Alhamdulillah. Nah, di sini dengan hadirnya pada malam hari ini kita membaca maulid, kita mengingat kepada Allah, kita ingin mengobati daripada hati kita, daripada keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, maka kita pulang dari masjid ini kita sudah terampuni dosa-dosanya dan diganti dengan kebaikan. Alhamdulillah. Nah, di sini Al-Faqih ingin sedikit membahas, mengulas mengenai bacaan maulid yang kita baca tadi. Maulid apa wae sing diwaos wau? Maulid dia ulami. Karangane sinten? Ayo, ngaji tawinya. Sinten? Al Habib Umar bin Hafid. Itu pengarangnya. Nah, saya ingin mengulas sedikit atau kasarannya ngaji kitab sedikit mengenai kitab atau Maulid Adhiya Ulami. Ini syarahnya dikarang oleh Al-Syekh Al-Khalid bin Muhammad bin Ahmad Al-Amudi, murid daripada Al-Habib Umar. Nah, kita sedikit mengulas daripada pembahasan seperti ini. Yang mana dikatakan di dalam ada bait daripada Dia Ulami ini, Maulid Dia Ulami ini, bahwasanya dengan kita membaca Maulid Dia Ulami seperti ini, dengan kita membaca sirahnya Nabi seperti ini, itu dapat menghidupkan hati yang mati. Kalau hati yang mati itu dapat hidup dengan kita mengetahui atau membaca sirahnya Nabi, membaca sifat-sifatnya kanjeng Nabi. Karena kenapa kok kita dengan mengetahui sifat-sifatnya Nabi itu dapat menghidupkan hati? Ya, karena memang Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, yang mana seluruh daripada pekerjaannya beliau Nabi Muhammad SAW, seluruh gerak-geriknya Nabi Muhammad itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pastinya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melihat bagaimana kelembutannya Nabi Muhammad, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad, bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya, keluarganya dan lain sebagainya. Banyak daripada sifat-sifatnya Nabi Muhammad itu dapat membangkitkan dari hati kita yang sedih, menghidupkan dari hati yang mati dengan mengingat atau menilik daripada sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kan kita sudah tahu bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad terhadap siapa? Anak-anak kecil, kepada para siapa? Janda. Kepada itu namanya orang-orang yang sudah janda. Rasulullah itu sangat rahmat. Ngopeni, kasarannya ngopeni anak-anak yatim, ngopeni janda-janda, diopeni sedanten, dirawat, ngoten nggih. Itu salah satu sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bismillah, moga kita mulai mengenai ngaji kitab seketik mohon. Kisah kados belajar bersama. Istilahnya belajar bersama mengenai maulid yang kita baca tadi daripada kitab yaitu Adhiya Ulami. Al-Habib Umar mengatakan di sini, Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil muhtari man ta'ana. Beliau mengatakan alhamdulillah. Beliau memulai dengan ucapan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah. Yang mana pujian tersebut sudah sepantasnya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian secara lisan maupun secara hati kita. Baik di mulut, baik di hati kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alladzi hadana bi adil muhtari man ta'ana. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua dengan melalui apa? Dengan melalui bi abdil muhtar. Siapa? Hamba yang terpilih, manusia yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad. Kita ini mendapatkan hidayah, kita ini mendapatkan petunjuk itu melalui Nabi Muhammad. Kita bisa tahu siapa itu Allah. Kita bisa tahu, kita bisa beriman kepada Allah yaitu melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sudah kita ketahui juga bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi yang sudah dipilih, terpilih dari banyaknya seluruh makhluk, dari banyaknya seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang terpilih adalah Nabi Muhammad. Sebagaimana dikatakan bahwasanya innallaha khalqihi fakhtar innallaha ikhtara khalqahu fakhtara minhum bani Adam. Bahwasanya intinya hadis daripada tersebut adalah Nabi Muhammad ini dari banyaknya makhluk. Makhluk kan banyak. Ada napa mawon? Makhluk itu alam semesta niku ada dari golongan makhluknya Allah itu, ada dari golongan para malaikat, ada dari golongan manusia, ada golongan dari hewan. Yang dipilih jadi golongan jin juga, dan dipilih dari banyaknya makhluknya Allah, yang dipilih adalah manusia. Nabi yang dipilih oleh Allah, Rasul yang dipilih oleh Allah itu adalah dari golongan manusia, bukan golongan malaikat, bukan golongan jin, tapi dari golongan manusia. Kemudian diterus dari golongan manusia dipilih lagi, masih dipilih, disaring lagi. Siapa yang disaring? Yaitu dari golongan manusia dipilih, yaitu dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Cina, bukan dari bangsa bule, bukan dari bangsa Indonesia, Asia, bukan. Yang dipilih dari sekian banyaknya manusia, yang dipilih adalah dari golongan Arab. Nah, dari golongan Arab dipilih juga dari bani atau kaum yang paling tertinggi. Kemudian juga itu adalah sudah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu terpilih, manusia yang terpilih. Dan dikatakan di dalam hadis yang mana itu juga disebutkan di Maulid Ad-Dibai bahwasanya Nabi Muhammad ini sudah tercipta sebelum Nabi Muhammad, yaitu bentuknya adalah sebuah cahaya. Nabi Muhammad itu sebelum terciptanya Nabi Adam 2000 tahun sebelum terciptanya Nabi Adam, Nabi Muhammad ini sudah tercipta, tapi bentuknya adalah berupa nur, cahaya. 2000 tahun sebelum terciptanya seluruh makhluk, sebelum terciptanya Nabi Adam, Allah sudah menciptakan nur cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking istimewanya Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Perlu kita syukuri, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, yaitu Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan saking cintanya Allah terhadap Nabi Muhammad, Allah pun cinta dan bangga dan senang terhadap umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan juga di dalam itu hadis yang dikutip di dalam Maulid Ad-Dibai, itu ada di dalam Al-Hadis Tusani, di situ disebutkan bahwasanya itu ada kemuliaan daripada umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya nanti umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbagi menjadi tiga. Jadi nek dilingkar niku ada tiga. Nah, sepertiga pertama mereka masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang masuk surga tanpa harus melewati sedikit pun hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hisab itu sangat pedih sekali. Itu secuil daripada siksaannya Allah adalah hisab. Hisab niku napa Pak, Bu? Hisab diperhitungkan nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa nih sih diperhitungkan? Diminta jawaban. Paningale diminta jawaban. Tangane dimintai bertanggung jawaban. Kakinya ini dibawa kemana? Dimintai jawaban. Harta kita sepeser demi sepeser itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hisab, pedih. Sedangkan kita itu sudah banyak sekali ngelampahi perbuatan yang tidak diridhoi.
Oleh karenanya sangat sedih sekali. Makanya oleh karena itu kita perbanyak daripada menghadiri majlis seperti ini, yang mana ketika pulang dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan pertama, masuk surga tanpa hisab. Sepertiga yang kedua, mereka masuk surga, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa dan kesalahan. Kemudian mereka juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sepertiga terakhir, mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala juga membawa dosa dan kesalahan, tapi dosa kesalahan tersebut sangat banyak sekali. Sampai diibaratkan oleh para malaikat, mereka menjumpai daripada dosa kesalahan umat tersebut layaknya sebesar gunung. Nek dihitung-hitung niku dosa kesalahan niku gedene sak gunung. Kuatah mboten niku Pak Bu? Kuatah. Tapi Allah tetap memasukkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surga. Dengan alasan apa? Dengan alasan mereka juga termasuk daripada umat muslim yang mana mereka bersyahadat, yaitu mengakui bahasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusannya Allah. Mereka masuk surga dengan apa? Dengan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih digolongkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua di akhir usia kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dan amin amin ya robbal alamin. Ini adalah keutamaan daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terpilih, umatnya pun terpilih. Sampai Nabi Musa itu juga iri, saking irinya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan orang atau nabi yang dapat memberikan syafaat hanyalah Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sholawat Nabi Muhammad. Nah, bangga nggih Bu nggih, Pak nggih jadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga nggih? Kedah bangga. Dan rasa bangga kita, rasa syukur kita bisa kita lampiaskan, bisa kita aplikasikan dengan cara apa? Dengan cara merayakan Maulid seperti pada malam hari ini. Nah, alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan lagi, man da'ana ilahi bi'idni. Nah, ini adalah orang yang da'ana ilahi bi'idni, yang mana Nabi Muhammad itu mengajak kepada kita untuk menuju kepada Allah bil idni, sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana Nabi Muhammad itu adalah nabi yang memberikan petunjuk kepada kita, kepada Allah, memberikan jalan kepada kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini dalam syarahnya, alladzi da'ana ilallahi bi'idnihi lahu bida'wati ilaihi fi qouli ta'ala, yang mana Rasulullah SAW ini adalah makhluk yang sudah diberikan izin untuk berdakwah, untuk mendakwahkan kita, untuk mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa da'i ilallahil ma'dzun lahu bida'watin nas. Salah keseluruhan Nabi itu adalah, Nabi Muhammad adalah orang yang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh umat manusia. Beda dengan nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu itu mereka mendakwahkan hanya sebatas kepada kaumnya saja, bukan kepada seluruh umat manusia. Beda dengan Nabi Muhammad. Dakwahnya menyeluruh seluruh umat manusia. Ila qiyamis saah, sampai datangnya hari kiamat. Ajakan-ajakan seperti ini itu terus-menerus akan terus ada sampai yaumil qiyamah. Wa da'watul haq min ummatihi innama huwa nuwabun anhu. Dan ajakan daripada menuju kebenaran daripada umatnya Nabi Muhammad itu hanyalah mereka hanya wakil, pewaris, lantaran, perantara dakwahnya Nabi, yaitu dengan
mereka pewarisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kados ulama-ulama itu adalah pewaris atau wakil daripada Nabi Muhammad. Kalau boleh diibaratkan, pendakwah atau orang yang mengajak, orang yang memberikan petunjuk menuju kepada Allah itu bagaikan speaker. Ulama-ulama itu bagaikan speaker, Nabi Muhammad itu yang mengucapkan. Nah itu ibaratnya seperti itu. Itu hanya menyalurkan suara-suaranya atau menyalurkan daripada dakwahnya Nabi Muhammad. Menyambung daripada dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi dalam baitnya daripada maulidnya, labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaik itu ucapan untuk menjawab. Kalau ditanya ya Muhammad labbaik, itu untuk jawaban, untuk menjawab atau mengiyakan daripada panggilan orang yang dipanggil. Bahwasanya dikatakan di situ labbaika ya mandallana wahadana, labbaik wahai Rasulullah. Itu menjawab daripada ucapannya Nabi Muhammad SAW, labbaik ya wahai Rasulullah, zat atau orang yang menunjukkan kepada kami dan memberikan hidayah kepada kami. Kenapa kok labbaika? Lafadznya labbaika dikatakan di sini ada sedikit daripada peringatan atau untuk mengingatkan kita bahwasanya di kalimat labbaik pada lafadz yang ditempatkan di dalam maulid ini adalah ada 3. Yang pertama annahu sallallahu alaihi wasallam adda ilallah al-wajibah alaina ijabatuh. Yang mana labbaik itu adalah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengajak kepada Allah dan kita wajib untuk menjawabnya. Kalau kita dipanggil wajib menjawab. Kalau itu panggilan dari Rasulullah maka kita wajib untuk menjawabnya. Sampai-sampai ketika kita sholat wajib, sholat fardu misalnya, terus dipanggil oleh Rasulullah, kita wajib membatalkan daripada sholatnya. Beda kalau yang memanggil adalah orang tua, guru, teman. Kalau dipanggil ketika sholat, kita nggak boleh membatalkan sholat. Kalau membatalkan sholat ketika dipanggil oleh temannya, orang tuanya, kakaknya, dan lain sebagainya, hukumnya dosa membatalkan sholat. Kecuali kalau yang dipanggil itu, yang manggil itu adalah Rasulullah. Dan juga itu menunjukkan yang kedua, yaitu menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keagungannya Nabi Muhammad. Kemudian labbaika. Yang ketiga, kenapa kok pakai labbaika? Faedah yang ketiga atau pengingat daripada yang ketiga ini adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu hayyun fi qabrihi yasma'u khitaba man khatabahu. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hidup. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hidup di dalam kuburnya dan mendengar daripada orang yang manggil. Kalau kita assalamualaikum, itu Nabi Muhammad dengar. Assalamualaikum itu Nabi Muhammad dengar dan menjawab daripada salam tersebut. Sampai-sampai dikisahkan di sini, waqad kana li Imam Nuruddin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa radhiyallahu anhum idan qala fi shalah, ketika dalam salat Al-Imam Ali ketika di dalam salat maupun di luar salat, beliau mengatakan assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan assalamu alayka, yaitu salamnya kepada Nabi Muhammad. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh terus diulang oleh Al-Imam Ali, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kenapa kok beliau ini selalu mengulang-ulang daripada salamnya? Kenapa Al-Imam Ali ini selalu mengulang-ulang? Beliau mengatakan sampai mengulang-ulang karena beliau ingin mendengar daripada jawabannya Nabi Muhammad terus benar. Hatta yasma'an nabiyya yaqulu, sampai-sampai beliau ini terus mengulang sampai beliau mendengar jawaban daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jawabnya seperti apa? Dikatakan di sini, waalaikumsalam ya Syekh. Waalaikumsalam ya Syekh. Jadi
Dengan pembacaan maulid seperti ini, assalamualaikum, atau ketika kita sholat, assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu Nabi jawab, itu Nabi dengar. Karena Nabi Muhammad itu sejatinya tidaklah mati, tapi tetap hidup di dalam kuburnya, mendengar dan menjawab apa yang kita ucapkan. Ini masih banyak daripada pembahasan-pembahasan mengenai syarah daripada maulid di aula ulami. Mungkin bisa dilanjutkan lagi mengenai pembacaan maulid Adiyah Ulami, pembahasan mengenai syarah Adiyah Ulami. Mungkin yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan petunjuk dan menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga dengan kita mengadakan maulid acara seperti ini, kita terbebas daripada segala penyakit kita terbebas daripada kesulitan-kesulitan, dan diangkat seluruh daripada kesulitan-kesulitan yang ada di dalam diri kita, kesumpukan-kesumpukan, dan dikabulkan seluruh daripada hajat kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga yang sedang sakit baik di rumah maupun di sini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dimudahkan dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala atas rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.